Perjalanan kali ini, kami ingin bernostalgia menaiki kereta. Sebelumnya, selama lebih dari 1 abad, jalur kereta api menghiasi kehidupan sehari-hari di kota-kota Sumatera Barat, Sawalunto, Solo, Padang Panjang, Kayu Tanam, dan Padang. Tidak sedikit orang yang punya kenangan dengan jalur kereta api ini. Banyak cerita yang menggunakan kereta api secara gratis, baik dengan cara meminta izin pada masinis atau diam-diam melompat ke antara gerbong ketika kereta akan berangkat. Menumpang di ruang kecil antara gerbong-gerbong hitam yang membawa batu bara, sembari menikmati pemandangan indah di sepanjang rute. Keberadaan kereta sebagai moda transportasi dimulai jauh sebelum era keinginan konsumtif dapat diakomodir oleh pinjaman dengan cicilan bunga yang seolah-olah rendah, namun omong kosong belaka. Dalam berbagai sumber arsip Belanda seperti Verslaat, Bestduit, maupun Stadblad, banyak mengisahkan cerita tentang sejarah pembangunan dan pengoperasian kereta api di Sumatera Barat. Proyek ini digagas oleh perusahaan kereta api negara Sumatera Staatspoorwegen. Keberadaan perkereta-apian di Sumatera Barat tidak terlepas dari kebijakan ekonomi regional pemerintah kolonial Belanda di abad 19, dimulai pada tahun 1870 ketika transportasi saat itu dianggap tidak memadai dalam mendukung perekonomian di Sumatera Barat, apalagi ditambah dengan penemuan emas hitam yaitu batu bara di hulu Sungai Embilin. Tentunya dalam proses pengerjaan proyek ambisius ini banyak rintangan dihadapi, mulai dari topografi yang berat, jumlah dana yang besar, yang pada akhirnya pemerintah Belanda hampir bangkrut karena biaya perang Jawa dan Aceh yang panjang. Dan yang tidak kalah peliknya adalah soal pembebasan tanah di Tanah Minang ini begitu rumit. Para kolonel itu akan berhadapan dengan nenek mama, dengan perundingan yang panjang berliku, dan tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan, dan sejarah telah mencatatnya. Kondisi daerah di pedalaman Sumatera Barat didominasi oleh bukit dan lembah, membuat Belanda menggunakan teknologi yang sedikit berbeda pada jalur Padang ke Padang Panjang, seperti penggunaan sistem gerigi untuk jalur pendakian, serta jembatan tinggi untuk melintasi lembah. Rel sistem gerigi hanya terdapat 3 di dunia, yaitu di Swiss, India, dan di Indonesia di Sumatera Barat. Ketika jalur kereta api Padang ke Padang Panjang pertama dibuka pada Juli 1891, pemerintah kolonial Belanda bahkan meliburkan seluruh pegawainya, mengajak segenap masyarakat untuk ikut merayakan. Para datu, demang, para amtenar, pedagang, dan masyarakat biasa dikumpulkan di dekat rel yang baru selesai. Sebuah ironi di mana masyarakat Bumi Putra sedang dihadapkan dengan 2 wajah kemajuan sekaligus, yaitu masif dan lancarnya transportasi menuju ibu kota Provinsi Padang yang sekaligus menandai akan dimulainya eksplorasi pertambangan yang akan mengeruk hasil bumi secara besar-besaran di bawah tangan-tangan rakus kolonialisme. Kereta api mulai membelah Sumatera Barat, mengubah bunyi-bunyian alam yang sekian lama menemani keseharian masyarakat, mengubah apa yang didengar dengan bunyi mesin, klakson, rem, dan gemertak roda. Pada awalnya kereta api di Sumatera Barat digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan dari pedalaman Tanah Minang, kemudian berlanjut mengangkut batu bara, dan seiring waktu digunakan para serdadu, para pejuang, serta masyarakat umum. Dan akhirnya setelah menyusuri rute waktu yang begitu panjang, tiba masa di mana kejayaan kereta api sebagai penanda kemajuan mulai redup. Seperti pepatah lama di pantai barat Sumatera, sekali air meluap, sekali tepian berubah, dan semua akan berganti pada masanya.
Dalam informasi keretaapi.com, pada era Orde Baru, ada ribuan kilometer rel kereta api yang sudah mati, tidak beroperasi dan terbengkalai. Rel mati ini mulai tak difungsikan lagi pada periode 1970-an hingga tahun 1990-an. Tidak difungsikannya lagi jalur rel kereta ini karena berbagai macam alasan. Untuk jalur kereta di area pertambangan batu bara seperti Sumatera Barat, pengoperasian kereta dihentikan karena aktivitas pertambangan yang sudah tidak ada lagi. Sedangkan angkutan kereta penumpang yang berhenti operasi di Pulau Jawa karena sepinya pengguna kereta. Selain itu, pemerintah era Orde Baru lebih fokus banyak membangun jalan, sehingga transportasi kereta api terpinggirkan dan tidak terurus. Kemudian pasca reformasi, penggunaan kereta api kembali dilirik sebagai salah satu jalan keluar atas berbagai keruwetan persoalan transportasi dan efek domino yang telah ditimbulkan. Akan tetapi, dalam implementasinya, pembangunan atau revitalisasi kereta seperti setengah hati dikerjakan dibanding pembangunan jalan tol. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya lebih efektif dan efisien mana antara jalan tol dan kereta api? Menurut Joko Sutiowarna, pengamat transportasi UGM dalam artikelnya di kompas.com, membangun jaringan rel kereta api sejatinya lebih murah, baik dari aspek konstruksi, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Seluruh jaringan rel yang dibangun pemerintah Hindia Belanda dapat dibuat ganda karena lebarnya lahan rata-rata 22 meter. Artinya tidak perlu dilakukan lagi pembebasan lahan. Bandingkan dengan tol yang harus membebaskan lahan selebar minimal 60 meter. Di Jawa saja diperkirakan 1.000 hektar sawah hilang. Bila tiap hektar sawah memproduksi 5 ton padi, maka sebanyak 5.000 ton padi hilang tiap musim tanam. Di samping itu, tol memicu pertambahan kendaraan pribadi yang meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak dengan BBM yang juga diimpor. Padahal, bila memilih kereta api, akan didapatkan transportasi yang andal, efektif, dan efisien. Sekali angkut kereta penumpang dengan 8 gerbong mampu membawa 1.500 penumpang. Jumlah itu setara dengan 20 armada bus. Konsumsi kereta pun cukup 3 liter per kilometernya. Sebaliknya bus 10 liter per kilometernya. Dari sisi pencemaran udara, kereta api dikenal paling ramah lingkungan, utamanya kereta listrik dengan tingkat pencemaran udara 0%. Lagi pula, bukannya sekarang PLN kelebihan beban pasokan listrik. Munculnya kampanye konversi penggunaan kompor gas ke listrik terkesan karbitan dan terburu-buru. Apabila kita bandingkan dari anggaran biaya pembangunan jalan tol Sumbar Pekanbaru, menurut Republika News total anggarannya itu 78 triliun. Sedangkan menurut Antara News, reaktivasi jalur kereta Padang-Padang Panjang, jalur Bukit Tinggi Payakumbuh, Solo, Sawalunto, dan Sijunjung, total anggarannya itu hanya 2,7 triliun. Sampai sini nampakkan bedanya? Jadi, bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih efektif dan efisien? Silakan tulis di kolom komen ya.